Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil wujud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, komunitas Ahlus Sunnah yang solid di Bremen. Bacanya gimana? Bremen apa Bremen? Bremen, Ustaz. Oh, Bremen, oke. Biasanya orang Jerman baca R-nya gimana? Bremen. Nah, Bremen, oke. Bremen ya. Ini lagi kursus online YouTube bahasa Jerman nih, tapi belum berhasil. Insya Allah. Baik, teman-teman semua, saya di bulan lalu pernah mengantarkan tentang beberapa kaidah utama. Pertama, kaidah yang ditulis oleh Imam Ghazali, bahwa sa'adatul abdi, kebahagiaan seorang hamba, itu terletak dari sejauh mana dia mendalami asma Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apa dia mencicipi asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin bahagia, maka jangan lepaskan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena namanya tidak terpisah dari yang punya nama, ya. Lalu yang kedua, saya mengantarkan tentang bahwa nama Allah yang 99 itu sebenarnya ada yang lain dari itu. Lalu kita membacakan hadis innalillah, sungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, dan dia menyebut tambahan di situ innahu witrun. Di situ ada sebuah nama yaitu witr. Witr ini sinonim dari ahad, esa. Lalu yuhibbul witra, Allah mencintai orang yang suka melakukan witir atau beramal witir. Jadi itu sebabnya Nabi apapun yang dilakukan, beliau selalu mengganjilkan. Cuci tangannya ganjil 1, 3, 5, zikir-zikirnya ganjil 3, 3, 3, 3, 3, 3 begitu. Kemudian juga beliau ketika sholat diganjilkan menjadi 2+1. Setiap malam beliau antara bilangan tersebut sampai 11 bahkan lebih. Begitulah terus ya, begitulah terus. Nabi SAW sangat suka. Oleh karena itu zikir-zikir kita mesti juga diganjilkan. Jadi kalau 100 ditambahkan penutupnya jadi 101 dan selanjutnya. Dan di sini ada jaminan, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang melakukan ihsa. Apa arti ihsa? Ihsa ini artinya ada beberapa macam. Pertama, menghitung-hitung. Nah, kalau kita terjemahkan secara harfiah, berarti mewiridkan, menzikirkan. Mewiridkan, menzikirkan. Ini secara harfiah. Makna ini disembunyikan oleh banyak orang karena mereka tidak mau repot-repot dengan menghitung-hitung zikir. Atau ada kesalahpahaman dalam memahami hukum Islam dan akidah serta tasawuf, lalu memandang bahwa menghitung itu bid'ah. Padahal Nabi mengajarkan menghitung. Bukankah 10, 15, 25, 33, 70, 100 itu adalah angka-angka yang Nabi sebutkan. Dan Nabi mengatakan boleh lebih, boleh kurang. Yang lebih afdol, yang sama ya sama afdolnya. Namun ulama kita kemudian mengatakan ada makna lain dari ahsa. Ahsa artinya mudawamah. Dia kemudian mendawamkannya. Nah, ini yang kita sebut wirid tadi ya. Dan saya sudah antarkan juga teman-teman semua makna huwallah, bahwa hu adalah ismun min asma'illah, adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga sudah sampaikan bahwa Rabbul alamin adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya lupa, saya udah jelasin belum ya nama Allah, alif lam lam ha. Gimana Pak Anas? Saya udah jelasin atau belum? Sudah secara utuh Ustadz, tapi belum dipecahkan. Ustadz sempat memecah itu jadi setiap huruf, tapi secara utuh sudah disebutkan karena ini menjadi menjadi akar, sumber dan akhir dari keseluruhan namanya. Itu sudah sampai situ. Oh, baik.
Ya, jadi teman-teman semua, sahabat dimulakan Allah, sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan sebagai tanda cinta kita kepada Nabi, kepada sahabat-sahabat beliau, ahlu bait beliau, Imam Al-Ghazali, dan sanad zikir kita kepada beliau. Jadi sanad zikir kita nyambung ke Imam Ghazali dari banyak jalur, begitu juga jalur keilmuan kitab Ihya, Thariqah Naqsyabandiyah, Thariqah Alawiyah, Syaziliyah, dan lain-lain. Sangat banyak ya, Qadiriyah juga begitu. Untuk mereka dan guru-guru kita, khususnya Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, Muhammad ibn Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga Allah membuka kalbu pikiran kita semua untuk menerima makna-makna darinya ya. Jika ini benar, maka ini bersumber dari Allah. Jika itu kurang, itu dari kekurangan saya sendiri. Sekarang kita mencoba sedikit mengulang tentang Allah ya. Jadi teman-teman semua, Allah itu disebut ismun jami' atau ismul azam, nama yang agung. Kenapa disebut nama yang agung atau ismul jami', nama yang menyeluruh, total ya, totally semua asma Allah itu merujuk ke Allah. Kalau disebut Ar-Rahman, siapa Ar-Rahman? Allah lah yang disebut Ar-Rahman. Maka Rahman adalah bagian dari Allah, nama Allah. Rahim bagian dari nama Allah. Begitulah selanjutnya. Tapi Allah bukan bagian dari nama Rahman. Itu sebabnya kenapa zikir menyebut Ismul Azam Allah itu zikir yang paling tinggi. Jadi wali-wali Allah yang level-level high class itu salah satu pegangannya adalah menyebut nama Allah. Tapi setiap wali dia ada di bawah naungan nur Asmaul Husna. Di antara kita, kalau kita diangkat oleh Allah sebagai walinya, kita pasti nanti berpayung dengan nama Allah kah, Rahman kah, Rahim kah, nanti kelihatan yang Allah payungi, cahayai dia dengan cahaya Rahman, maka dia akan mencintai semua makhluk tanpa terkecuali. Maka kita nggak bisa menyebut dia sebagai liberal atau pluralis. Itu emang anugerah Allah ke dalam kolbunya. Lain ceritanya kalau dia dapat pancaran rahim lebih dominan, maka dia lebih cinta dominannya kepada sesama mukmin muslim. Nanti kita akan jelaskan beda Rahman dan Rahim pada pertemuan ke depan insya Allah. Atau kalau bisa malam ini. Allah kemarin kita sudah bahas dari alif lam lam ha dan semua itu sempurna, maka demikian jugalah bahwa semua dari asma Allah yang ada di dunia ini itu bagian dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diingat teman-teman semua, kenapa dia huwa ya, dia pencipta alam semesta ini menyebut dirinya Allah. Ternyata itu adalah nama yang ia sukai, yang dia sukai ketika dia berkenalan dengan hambanya yang bernama Musa alaihissalam. Masih ingat ayat 14, ingat saya dalam surat Taha, surat 20, apa kata Allah? Innani anallah. Jadi Allah mengajak Nabi Musa berdialog. Wahai Musa, innani, sesungguhnya akulah Allah. Inna, sesungguhnya, di situ ada ni, yang berarti aku, sesungguhnya akulah Allah. Jadi Allah itu bertarif ya, mengenalkan dirinya kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan nama Allah. Itu nama Allah. Dalam bahasa Ibrani itu biasa disebut El ya. Kalau diarabkan tulisannya jadi Il. Il artinya Tuhan ya, atau Allah. Kemudian ketika mereka berdoa, mereka menyebutnya Elohim ya. Elohim berarti wahai Tuhan,
yang melingkupi alam semesta, menguasai alam semesta. Nah, teman-teman yang muliakan Allah, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan namanya ini, Allah itu, maka dia sebenarnya sedang berada dalam warisan kerohanian Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi innani anallah. Jadi Allah mengajaknya berdialog. Jika kita dapat keberuntungan, jika kita bermujahadah, ya, berlatih dengan cara yang sesuai tentunya dengan bimbingan guru-guru, kita mengikuti Rasulullah, sunnah para sahabat dan salafus saleh yang bersanad kepada mereka. Nah, di tahapan tertentu, apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Fathur Rabbani, ada beberapa majelis, jadi dia menyebut per bab itu majelis Atsani wal Khamsin, seingat saya, bab 52, bisa dicek nanti. Beliau menceritakan seorang hamba jika menjaga intensitas berzikir dengan kolbunya, ruhnya, jadi dari kolbu pindah ke ruh, meningkatlah kekuatan zikirnya, dari situlah kemudian dia akan merasakan apa yang dirasakan Nabi Musa. Ya. Allah berfirman di bagian lain, ya, ana rabbuka, wahai Musa, akulah Rabbmu. Jadi di bagian yang lain, Allah mengenalkan dirinya, aku adalah Rabbmu, hai Musa. Aku adalah penciptamu, hai Musa. Akulah pemberi rizkimu, hai Musa. Akulah yang ngatur segala hal tentang kamu, hai Musa. Jadi Allah mengenalkan diri kepada Sayyidina Musa alaihissalam dengan dua nama yang sangat agung sekali. Pertama Allah, yang kedua Rabb. Yang pertama Allah, yang kedua Rabb. Nah, kembali ke surah Thaha tadi, innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Lalu Allah menyebut dirinya ana, la ilaha illa ana. Tiadalah ilah yang berhak disembah. Ilah itu Tuhan yang berhak disembah. Ya, ilah itu juga berarti macam-macam, ya. Ada misalnya di sini ada buku yang bagus tentang pemaknaan, cuma sayang ditulis oleh orang-orang Salafi. Dia bagus untuk separuh. Jadi setiap kali pembahas itu separuhnya bagus, oke, separuhnya oke. Tapi nanti ketika masuk ke bab yang lain ada masalah. Dia terjebak dalam masalah fikih. Dia mengumpulkan misalnya perkataan Imam Ibnul Athir, Allah itu berasal dari kata ilah, yang berarti aliha ya'lahu idza tahayyara. Ilah itu asalnya adalah sesuatu yang membuat orang hairan. Heran itu heran, kagum. Bisa juga heran, bingung. Apa maksudnya? Idza waqa'a al-'abdu fi 'azamatillahi wa jalali min sifatir rububiyyah sarafa hammahu ilaiha. Ya. Jadi kalau ketika manusia itu melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa heran, merasa kagum kepadanya, sehingga semangatnya, pikirannya, pandangannya akan tertuju kepada Allah. Nah, ini ketika dikutip, ya. Lalu ada lagi pembahasannya dari Imam Al-Wajjaj misalnya, ya, bahwa Allah itu dari kata wilah. Wilah itu artinya tempat orang mengadu. Betul, ya, Allah tempat kita mengadu. Maka diartikan Allahus Samad. Ada beberapa lah di sini. Cuma sayang di belakang dia menulis tanbih di halaman 54, ya, namanya Muhammad Al-Hamud An-Najdi. Dia mengatakan bahwa berzikir Allah, Allah, Allah itu bid'ah, ya. Tidak dilakukan Nabi dan bahasanya tidak enak sekali. Seharusnya tidak menggunakan bahasa ini. Ketika sudah bahasa Asmaul Husna, seharusnya dia tidak menggunakan bahasa-bahasa tidak sopan seperti ini. Coba kalimatnya. Wazalika anna ba'dal jahilin minal muslimin yazkurullah biismil jalalah mufradan. Demikianlah sebagian orang-orang jahil dari kalangan umat Islam berzikir menyebut nama Allah tanpa tambahan yang lain.
Lalu mereka menjadikannya dengan bilangan ka'alfin alfain aw aktsar. Teman-teman semua, sahabat semua, ini buku Asmaul Husna. Seharusnya kalimat jahilin ini nggak ada lagi. Nah, ini tanda kalau dia ngaji Asmaul Husnanya masih naklan, belum zauqan, masih menukil perkataan fulan. Bayangkan, ulama yang mengajarkan zikir menyebut Allah, Allah itu mulai dari Imam Junaid, Imam Salafus Saleh, Imam Abu Yazid Al-Bustami. Itu semua Imam Salafus Saleh, 261 ya, Imam Abu Yazid. Beliau semasa dengan Imam Muslim. Junaid 297. Itu ulama salaf semua, Shibli ya, terus berlanjut kepada Syekh Abdul Qadir Jilani yang mempunyai dua mazhab, yang berfatwa dan dua mazhab, Hanbali dan Syafi'i. Begitu juga Imam ahli hadis yang terkenal kesufiannya, Al-Hakim At-Tirmizi di abad ketiga ya. Begitu juga Imam Suhrawardi, murid dari salah satu murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani, dan dia juga punya guru yang lain ya. Imam Ghazali juga termasuk, Imam Ibn Atta'illah, Imam As-Subki, ini banyak sekali imam-imam, dan dia dengan tanpa dia sadari dia mengatakan ba'dal jahilin. Ini orang jahil semua. Ini kalau saya lupa kapan saya beli kitab ini, saya ingat saya waktu 2014 di Madinah, seingat saya. Mereka sampai begitu, bayangkan ya, menyebut sesama Muslim yang berbeda secara fikih dengan istilah jahil. Teman-teman semua, semoga Allah mengampuni si pengarang. Mungkin dia ingin mensucikan agama dari bid'ah, tapi sayang sekali kok terjebak lagi pada sibabul muslim ya, mencaci merendahkan sesama muslim. Nauzubillah min dzalik. Kembali ke Allah tadi. Jadi Allah itu nama besar, nama agung, yang mana zat pencipta alam semesta mengenalkan dirinya kepada Sayyidina Musa dengan sebutan Innani anallah. Sesungguhnya akulah Allah. Kalau teman-teman diangkat oleh Allah jadi walinya, jadi kekasihnya, maka ruhaninya akan merasakan itu. Seakan-akan Allah berbicara melalui alam semesta kah, atau melalui dirinya, melalui kolbunya, wahai hambaku, sesungguhnya aku adalah Allah. Kalau beruntung dikasih itu ya. Ya itu kita sebut dengan khatir al-warid ar-rabbani ya. Jadi itu lintasan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, ketika para ulama kita menyebut asma Allah ini, mereka menganggap inilah inti dari semua asmaul husna. Jadi Allah itu punya sebutan-sebutan. Ada sebutan nama, kita sebut asma, ada sebutan sifat. Ini kebetulan belum lama ini kita dapat pertanyaan dari beberapa kawan yang datang ke rumah. Apa beda samia dengan sama? Samia dengan sama. Ini sebentar saya mau tanya Pak Anas, Pak Geri, kajian sifat 20 sudah pernah ya? Sudah Ustadz, sudah pernah dibahas, tapi waktu itu masih offline kebetulan. Oh gitu, tapi artinya sudah pernah, alhamdulillah. Sudah nanti antum bisa join dengan majelisnya Buya Kopri, beliau juga buat dengan kita, bareng dengan saya juga, kajian Aqidatul Awam. Nanti bisa masuk lewat beliau. Baik. Ketika disebut Allah, maka ini adalah sebutan untuk asma. Ya, sebutan untuk asma. Sebagian ulama juga mengatakan ini sebutan untuk sifat. Inti dari sifat, yang punya sifat itu adalah Allah. Namun, ketika disebut zat, hakikat dari zat, inilah yang Allah Subhanahu wa taala masih rahasiakan bagi sebagian orang. Ya, masih ingat kita ada ayat yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau mengenai hakikat ruh, katakan ruh itu urusan aku gitu, urusan Allah, urusan Rabbku. Maka di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Nabi SAW mengatakan, anta kama asnaita ala nafsik. Engkau berdasarkan engkau terpuji sebagaimana engkau memuji atas dirimu. Nah, dan di banyak hadis lain, hadis Tirmizi, Ahmad, ternyata ada pujian bahwa Allah itu terpuji dengan nama yang kita tahu dan nama yang kita tidak tahu. Nama yang Allah berikan kepada makhluk, kepada benda-benda, kepada hewan-hewan, kepada planet-planet, alam semesta, semuanya diberi nama oleh Allah SWT, titipan nama itu. Dengan nama itulah satu benda, satu alam, seekor hewan, seorang manusia, itu bertahan dalam dirinya. Tapi untuk kehidupan seorang hamba atau manusia, maka di situ ada nama Rabb, Rabbul Alamin. Dan di situ ada pancaran dari sifat hayat. Maka kita bisa hidup. Jadi kalau Allah ambil ini sifat hayat, Allah tiup tidak Allah kembalikan tiupannya, maka kita kalau tidur nggak bangun-bangun lagi, gitu. Kalau pingsan nggak bangun-bangun lagi. Maka teman-teman, sebelum itu terjadi, si rohani ini, si jiwa kita ini, kolbu kita ini, dia harus mempunyai tiket-tiket untuk pindah alam. Apa tiket pindah alam ini? Inilah nama Allah. Satu saja nama Allah diambil, kita sudah punya tiket untuk tembus bahkan sampai ke surga. Nah, inilah yang dikatakan dalam hadis tadi, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsa, yang mencoba untuk mengiritkan, mengamalkan, mendalami, menghayati asma-asma Allah itu, maka dia pasti masuk surga. Dakhalal jannah. Satu saja diambil. Hu, Allah, la ilaha illahu, atau la ilaha illallah, atau Ar-Rahman, atau Ar-Rahim. Semua itu kita ambil, atau salah satunya kita ambil, ini orang sudah punya jaminan masuk surga. Jadi masuk surga mudah sekali. Jadi saya mengajak, tolong diganti paradigmanya, masuk surga nggak susah, masuk surga itu mudah. Semudah kita main handphone, semudah kita ngomong ya tidak, baca Allah, Rahman kan mudah sekali. La ilaha illallah mudah sekali. Masalahnya, saking mudahnya membaca nama ini, kita sering meremehkannya. Padahal mau jadi waliullah, itu yang kita remehkan, kita anggap dia penting, itu baru jadi waliullah. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, Allah ini nama yang sangat agung. Imam Ghazali mengatakan ismun lil mawjud al-haq. Itu adalah nama terhadap yang maha ada dan adanya hak. Apa arti hak? Ini dikatakan oleh filosof muslim dari Pakistan, al-haq itu artinya bukan hanya maha benar. Al-haq artinya the real, yang sangat real, yang sangat nyata. Nyata tidak mesti tampak. Nyata, banyak yang nyata tapi dia cuma terasa, banyak yang nyata tapi dia tidak bisa disentuh dengan empirik. Ya. Al-Jami' li sifatil ilahiyah, dia menggabungkan semua sifat-sifat ilahiyah. Teman-teman semua, sifat-sifat ilahiyah itu banyak sekali, tetapi para ulama kita membantu umat dengan cara memudahkan menjadi sifat 20. Tapi kok tiba-tiba ada orang yang suuzon, yang tidak membaca dengan baik, lalu mengatakan, oh, kok sifat Allah cuma 20, bahkan cuma 7 gitu. Jadi ingin membantah tapi nggak mengerti apa yang dibantah. Dan ini sering terjadi. Membantah karena nggak ngerti. Tapi ternyata Imam Ghazali dalam beberapa kitab yang lain, beliau sering mengatakan, ya di Ihya, di kitab adab, ya, beliau sering mengatakan, al-mar'u aduun ala ma jahila. Seseorang itu selalu akan mengingkari, menolak, mengkritisi, nyinyir terhadap hal-hal yang tidak dia mengerti. Baik. Lalu Imam Ghazali mengatakan apa? Fa inna kulla mawjudin siwa ghairu mustahiqqil wujud bizatihi. Apa yang membedakan Allah ada dengan Allah dengan kita ada? Beliau lagi menjelaskan salah satu makna yang terkandung dari nama Allah yaitu Maha Ada.
maha ada. Kalau di Quran itu cukup sebutan laisa kamitslihi syai'. Tapi ini kemudian orang bertanya, Allah ada, bedanya Allah ada dengan kita ada apa? Allah ada bidzatihi. Teman-teman semua, wujud itu terbagi dua. Ada yang dia ada secara permanen dengan dirinya sendiri, tidak butuh yang lain, kita sebut bidzatihi. Ya, al-mawjud bidzatihi. Yang ada karena memang dia mempunyai kemampuan untuk ada. Apa bedanya dengan kita? Saya, kita semua, antum semua, ini ada, tapi meminjam sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala, anugerah nikmat wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Imam Muthaillah, jadi kita sudah dapat nikmat namanya ni'matul ijad. Ijad itu diwujudkan, diadakan. Itu sebabnya orang yang bunuh diri itu kufur nikmat. Kalau dia buruk sangka kepada Allah dan mengatakan kalimat-kalimat kufur, malu dia kafir. Ya. Jadi kalau ada orang bunuh diri, dia masih berhak disolatkan. Lain dengan wali dan orang-orang yang kasyaf, yang terjadi pada Nabi, apalagi Nabi mengatakan sallu alaih, solatkan dia, saya tidak tahan menyolatkannya. Jadi Nabi nggak bisa nyolatin orang yang bunuh diri itu, karena Nabi melihat rohnya lagi gimana, nggak kuat beliau, nggak tega. Ya. Nah, teman-teman semua, wujud kita ini dipinjamkan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya untuk mengenal Allah yang maha wujud, maha ada itu sebenarnya pintunya ada dalam diri kita. Pintunya adalah wujud kita sendiri. Karena wujud ini pemberian darinya, pinjaman darinya, yang suatu saat dia mau ambil. Inilah yang dikatakan nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan kepada Adam, termasuk kita keturunannya, sebagian dari ruhku. Jadi kita ini tiupan Allah. Tiupan ini bernama hayat. Hayat itulah yang membuat kita ada. Nah, kan udah jadi bahasa Indonesia ya, hayat, bahasa Melayu, hayat. Hayat dikandung badan. Ya. Kehidupan, sifat hidup masih ada di dalam badan kita. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, inilah makna Allah. Jadi, anugerah wujud ini Allah pinjamkan dan mengalir di setiap darah kita, di setiap kulit kita, di setiap urat kita, di semuanya. Dan inilah makna yang tertulis di dalam surat Qaf, ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada dirinya sendiri, daripada urat nadinya, urat lehernya. Jadi jangan cari Allah di urat nadi. Orang kan mau ketemu Allah, dia gores sini atau gores sini, ya, pengen mati. Dan itu kejadian karena salah mendengarkan tafsir. Itu sebabnya saya menghindari istilah urat leher. Kita ganti istilahnya dengan urat nadi supaya jangan kemudian ada lagi yang beleh lehernya, ya. Pernah kejadian di masa saya masih kecil, itu ada orang yang karena salah mendengarkan tafsir seorang ustadz yang lebay membahas Allah itu lebih dekat dari urat leher. Nah, ditunjuk lehernya. Kebetulan yang mendengarkan ini orangnya kurang waras sedikit, langsung besoknya dia beleh ini, ya, dia sembelih dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman semua, wa innama istafala al-wujud minhu. Kalimat saya ini saya ambil tadi dari Imam Ghazali, bahwasannya wujud kita semua itu diambil, mendapatkan kelimpahan dari wujudnya. Inilah yang terhormat dalam diri, dan itu amanah besar sekali yang kita terima dan mesti kita jaga, ya. Fa kullu mawjudin halikun illa wajhah. Tapi satu saat Allah akan ambil itu, dan yang kekal hanyalah wujudnya. Nah, maka teman-teman semua, kalau mau kenal Allah, itu memang jalannya adalah diri kita. Diri kita ini nanti dibagi dua, ada nafs, ada ruh. Nafsiyah itu akal pikiran, ya, lalu kemudian
tingkatan-tingkatan nafsul amarah, lawama, sampai mutmainnah itu ya. Nanti sentralnya mulai masuk ke kolbu. Nah, ini sudah mulai separuh ruhani. Karena ini kolbu itu dia punya dua channel zahir, channel batin. Channel zahirnya bernama akal, channel batinnya nanti disebut ruh. Nah, dan yang membuat kolbu kita nyaman, dia cuma nyamannya dengan satu nama. Satu nama, teman-teman. Coba buka lagi surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya. Orang-orang yang beriman, tenang hatinya, tentram kolbunya, dengan menyebut nama Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, ketahuilah hanya dengan menyebut Allah, bidzikrillah. Kita terjemahkan harfiah dulu. Bidzikrillah, dengan menyebut Allah, itu kalbu menjadi tenang. Tatmainnul qulub. Coba perhatikan, ala dalam bahasa Arab itu litanbih. Apa arti litanbih? Litanbih artinya untuk memberi warning orang-orang yang lupa, ya, untuk memperingatkan orang-orang yang lupa. Jadi kalau ala itu mirip kayak jadi misalnya di kelas atau di ruangan orang-orang pada rame terus bilang halo, ya, hey gitu, halo, ala. Nah, itulah mana ala. Ya. Lalu Allah berfirman memulai dengan jar majrur yang seharusnya menjadi objek. Objek dimajukan ke depan. Orang Arab itu kalau memajukan objek ke depan, itu ada satu sir, ada satu rahasia di dalamnya yang berarti untuk lil hasr, ya, untuk mengartikan hanya. Jadi only gitu. Jadi kalau diterjemahkan hanyalah dengan menyebut Allah, 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 kolbu menjadi tenang, ya. Kolbu kita semua menjadi damai. Ada teman kita mau menenangkan kolbunya, terus dia memulai dengan nama zikir-zikir dengan beberapa angka-angka gitu ya. Misalnya la haula wala quwwata illa billah dan segala macamnya. Tapi dia fokusnya bukan di nama Allahnya, tapi di angkanya. Apa yang terjadi? Malah tergesa-gesa. Atau misalnya baca hasbunallah, mencari angka, belum ke makna. Maka kita kembali ke basic. Ayat kursi Allah memulai dengan kalimat Allah. Allahu la ilaha illahu. Maka kita mulai zikirnya dari Allah. Biasanya orang kalau mulai zikir dengan kalimat Allah, akan ada sensasi unik yang di dalam kolbu. Nah, teman-teman, kalau di tradisi Thariqah Sufi yang mu'tabarah, tentu yang bersanad, yang ahlu sunnah pastinya, talqin zikir pertama rata-rata la ilaha illallah dan Allah Allah, ya, terutama Thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah dan Syaziliyah itu menggunakan la ilaha illallah dan Allah Allah. Bedanya nanti dibalik-balik, ada yang Allah dulu, ada yang la ilaha illallah dulu. Semua metode talqin sama. Yang berbeda adalah kemahiran si pentalqin zikir. Sama seperti semua sekolah di Indonesia misalnya pakai kurikulum 2013. Yang berbeda nanti adalah kemahiran gurunya. Gitu. Semua buku tentang sifat 20 sama, yang berbeda siapa? Yang berbeda guru yang ngajarinnya. Dia gurunya dapat lisens, oke, lisens penting. Tapi tidak hanya lisensi. Dia masih mendalami itu atau tidak? Teman-teman, coba kalau kita belajar sesuatu, belajar silat. Belajar silat pakai Zoom, bisa nggak? Connect nggak kalau belajar silat pakai Zoom? Oh, dia ngomong aja, nanti mukul tuh gini ya caranya, kekuatannya di tangan, terus gerakan dengan... Kita kemudian bosan sendiri gitu. Ada kebosanan sendiri. Lalu bagaimana? Talqin itu dia ada pertemuan fisik, ya, plus pertemuan rohani di dalamnya. Tapi pertemuan rohani belum tentu pertemuan fisik. Disitulah talqin berjalan. Talqin jadi memang ada getaran-getaran fisiknya dulu, baru kemudian masuk ke dalam kolbu. Disitulah kemudian orang menemukan jalan. Seperti orang belajar silat masih ketemu. Ya, saya udah kursus bahasa Jerman secara online udah berapa lama nggak mahir-mahir ini. Kenapa? Karena memang online itu beginilah nasibnya.
Cuma ala kulli hal kalau kita kemudian serius juga, ya, intens juga, ada kok orang yang bisa gitu. Cuma itu jarang, jarang sekali. Jadi kita kajian online ini bukan segala-galanya, ini hanya mempertahankan apa yang selama ini kita pelajari, menambah maklumat akliyah tapi rohani, nah ini masih butuh pertemuan sebenarnya. Bapak, teman-teman yang melakukan Allah, sahabat yang melakukan Allah, Imam Ghazali kemudian mengatakan, apa kelebihan Ismullah, nama Allah itu, ya? Beliau mengatakan, a'zamu asma'illahi tabaraka ta'ala, nama yang paling agung dari 99 itu adalah Allah. Jadi bolehlah ini disebut dengan Ismul Jami' atau Al-Ismul A'zam, ya. Nama yang agung, nama yang mencakup semua nama, ya. Lalu beliau mengatakan, bagaimana cara kita membangun koneksi rohani dengan Allah Subhanahu wa taala melalui namanya Allah. Nah, bagaimana caranya? Caranya juga sebenarnya mencakup semua asmaullah al-husna. Semua itu adalah cara untuk mencapai untuk membangun koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulailah seorang hamba itu memaknai satu saja, misalnya Allah. Allah tempat hamba mengabdikan dirinya, merendahkan dirinya, atau bermakna wilah, ya, tempat Allah mengadukan semua masalahnya. Nah, melalui ini kita akan terbangun koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahamkan satu makna ini, sebut Allah, ya Allah, wahai yang jiwaku selalu bergantung kepadamu. Wahai jiwaku yang dia mesti kembali kepadamu. Nah, ini maknanya. Kalau kita baca ini, dibaca terus sampai hati ini kemudian tenggelam dalam nama itu, asyik, masyuk dalam menyebut nama itu, maka sudah terbangunlah koneksi di dalamnya. Ya, dan ini adalah puncak dari zikir kolbu. Jadi zikir kolbu puncaknya zikir Allah, ya, Allah. Itu puncak zikir kolbu. Maka Allah, tadi saya sudah katakan, dalam ayat kursi, memulai ayat kursi itu dengan lafaz isbat, Allah. Allah itu isbat, penetapan terhadap dirinya, atau kalau kembali ke surat Taha, itu adalah nama ta'rifnya. Allah mengenalkan dirinya kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Ya. Dan kemudian Imam Ghazali mengatakan, ya, bahasa saya tadi ternyata di kitab Ghazali ada kalimat seperti ini. Yanbaghi an yakuna hazzul 'abdi min hadzal ismi at-ta'alluh. Jadi cara seorang hamba berkoneksi kepada Allah melalui nama Alif Lam Lam Ha itu adalah ta'alluh. Ta'alluh itu tadi artinya dua tadi, ya. Dia rendahkan dirinya serendah-rendahnya, lalu dia abdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia anggap dirinya selemah-lemah mungkin, lalu dia koneksikan dirinya kepada Allah dengan cara curhatnya hanya kepada Allah. Maka teman-teman, ciri-ciri orang yang sudah tertancap nama Allah itu di kolbunya, keluh kesahnya berkurang. Coba aja nanti, keluh kesahnya akan berkurang. Dia lebih senang curhat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kepada orang lain. Puncaknya nanti ini ada di Allahus Samad. Orang ini seperti yang terjadi pada Maulana al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, Abdul Hasan Syazili, mereka itu nggak ada lagi minat kepada raja-raja dunia, orang-orang kaya di dunia. Dia minatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini Imam Sya'rani mengabadikannya makna-makna itu. Itu kalau nama Allah sudah bertahta di dalam kalbu, mau yang hadir dalam taklimnya itu pejabat, mau orang susah biasa, bagi dia sama. Mau sealiran, beda aliran, itu nggak penting. Ya. Saya masih ingat waktu kita dulu awal-awal mulai berubah, ya, secara manhaj, secara metode kajian, dan
kecenderungan akidah. Saya dulu ketika orang yang beda faham dengan saya hadir satu saja, saya dulu fokus ke orang ini. Padahal ada ratusan orang lain yang dia menunggu yang sebenarnya dari kita, bukan kemudian cuma karena satu orang itu kita kemudian seakan-akan bermujamalah, ya, bermanis-manis bahasa, bertoleransi kepadanya. Padahal orang ini juga tidak akan mengikuti kita. Dan ini sering terjadi. Ada teman kita, karena dia malu disebut bertasawuf, malu disebut aswaja asy'ari, ahlus sunnah wal jamaah, maunya disebut bermanhaj A, B, C, D. Akhirnya apa? Kalau dia ceramah, dia bilang, dulu ada seorang ahli bid'ah dari kalangan sufi, padahal dia basicnya sufi. Dulu ada ahli kalam yang sesat dari kalangan asy'ari, jadi padahal dia besarnya, belajarnya, basicnya, kampusnya Asy'ariyah semua di Timur Tengah. Tapi ketika dia pulang, ada 1-2 orang berkumpul di sudut sana, itu kemudian mengganggu konsentrasinya, lalu dia kemudian fokus ke orang itu, yang lain dia tinggalkan. Kenapa ini terjadi, teman-teman semua? Ini terjadi karena nama Allah sudah keluar dari dirinya. Ini ada seorang sahabat saya, ya, dulu sudah mau dikeluarkan ijazahnya sebagai mursyid oleh guru kita, salah satu guru kita di sana, di Sumatera. Ternyata dia melakukan seperti yang saya katakan tadi. Akhirnya tidak jadi, ya, dicabut semua haknya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena qalbunya belum mustaghriq billah. Jadi mustaghriq itu qalbunya belum karam, belum fana, belum asik dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi nanti mencari muka kepada makhluk. Dan ini teman-teman, saya merasakan suatu natijah, suatu rahasia dari berzikir menyebut nama Allah. Apa rahasianya? Ini merontokkan semua dari penyakit kolbu. Penyakit kolbu yang paling berbahaya apa? Syirik khafi. Syirik khafi ini itu disebut riya. Riya itu bedanya dengan sombong. Jadi ternyata riya dan sombong itu beradik kakak. Walaupun orang jarang bahas. Kita ketemunya di kitab Ihya Ulumuddin Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, kibr, ya, kibr itu ru'yatun nafs. Kibr itu seseorang, dia melihat dirinya lebih dari orang lain. Sedangkan riya, ru'yatul fi'il. Dia melihat dia punya fi'il, punya perbuatan, punya jasa. Maka semoga nih teman-teman di Bremen, ya, yang berjuang untuk aswaja alusunnah, tersinggung dikit jangan baper, ya, buang. Dengan apa cara buangnya? Dengan nama Allah. Hantam terus. Saya yakin di Jerman banyak zawiyah zikir, udah sementara udah ambil aja itu dulu, amalkan. Ya. Jangan sibuk dengan seni sufi. Seni sufi itu nari, tarian, ya itu ada hukum fikihnya. Ulama berdebat di situ. Mohon maaf ya, hadroh, zikir, pakai gendrang, segala macam. Itu betul, itu dibolehkan sebagian ulama, bahkan sufi, jumhurnya mengatakan boleh. Tapi kualitas zikir tidak didapat dengan main rebana, dengan maulidan, enggak. Tapi kualitas rohani didapat dengan zikir dan salawat. Kalau zikir salawat oke, dibawa sholat, nikmat rasanya. Dan semua zikir itu intinya ada pada kalimat Allah. Bukankah salawat kalimatnya Allahumma sholli ala, ya, sallallahu ala Muhammad. Allah dulu, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Innallah, sesungguhnya Allah, dimulai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, orang kalau sudah biasa, ya, meneteskan, menghujani kolbunya dengan nama Allah ini, itu karat-karat syirik khafi riya itu nanti rontok. Lama-lama, ya, awalnya senang bilang, ya, saya habis zikir nih, pagi sore ngantuk gitu. Malam tadi
kurang tidur, kenapa? Saya bangun jam 2:30 jadi sekarang kurang fit. Ini ada ujubnya dan dimulai dari ria. Tapi itu lama-lama nanti akan hilang. Cuma kalau nggak punya zikir ismul jalalah ini, Allah ini susah, nggak akan tembus. Ya. Setelah kita lihat-lihat, kenapa iblis itu dia kenal Allah, dia tahu Allah, bahkan bisa berdialog dengan Allah ketika disuruh sujud. Tapi kenapa iblis tidak bisa mentaati Allah? Karena dia memandang dirinya, ada kibir, sombong. Jadi nama Allah tidak bertahta di kalbunya. Yang ada di kalbunya adalah ana khairu minhu, aku lebih baik dari si Adam. Ya. Nah, maka teman-teman, dimanapun antum berada, carilah mursyid, carilah guru yang berijazah, yang tidak mesti terkenal, tidak mesti terkenal keramat-keramat aneh-aneh, yang penting akidahnya Ahlussunnah, bahkan tidak wajib dia orang alim dalam fikih. Yang penting dia alim untuk fardu ain, dia mengerti bagaimana menterapi kolbu, kita ikuti. Tapi kalau mereka alim dalam zahir dan batin, ilmu hukum, muakidah, tentu mereka kita sebut mursyid kamil, ya, mursyid yang ideal. Nah ini, jadi kalau mau ngerontokin sombong, ria, iri, dengki, buruk sangka kepada Allah, merontokkan kegalauan, ini obatnya anak-anak muda, coba amalkan ini. Pasti cepat, ya, cepat terasa perkembangan kolbunya. Namun teman-teman, sebagaimana dokter itu kalau ngasih obat, contoh nih TBC. TBC itu berapa lama orang mengamalkannya atau mengkonsumsinya? 6 bulan. Nggak tahu kalau di Jerman sudah ada penemuan baru jadi 3 bulan. Ya, atau jadi 10 hari gitu. Kenapa TBC sedemikian lama pengobatannya? Karena penyakitnya di dalam. Teman-teman semua, sombong terlihat di hidung atau ada di kolbu? Bukan di hidung, tapi adanya di kolbu. Maka tidak ada namanya bermuka sombong, nggak ada. Itu perasaan kita aja. Sombong itu nanti, itu emang adanya di kolbu, nanti diterjemahkan dari kata-kata dan sikap. Baru kita bilang wajahnya sombong gitu. Ya. Baik. Nah ini pengalaman kami dalam berinteraksi dengan nama Allah tersebut. Kita merasakan keajaiban-keajaiban tadi, ya, keajaiban merontokkan penyakit-penyakit kolbu. Dan teman-teman semua, virus-virus kolbu itu datang tiap hari, maka zikirnya juga harus tiap hari. Nggak ada ceritanya, oh saya dulu pernah berkhalwat 40 hari, ya dulu, sekarang pasti sakit sekali. Ya. Apa kolbunya bermasalah lagi? Akan begitu terus. Jadi tidak ada namanya kata sudah. Saya pernah cerita sebelumnya, kita mempunyai salah satu guru di Sumatera, dia dari mudanya sebelum umur 20 itu sudah berzikir ribuan kali tiap malam menyebut nama Allah. Ya. Sekarang beliau cerita kepada saya, minimal aku pada Isya ya sekali duduklah ada 5.000 kali gitu. Jadi kolbunya sangat bening. Dia nggak ada kegalauan-kegalauan yang berarti dalam kolbunya. Kalau antum datang ke beliau, itu ya salaman kadang berdekatan saja, kadang-kadang kolbunya sudah bisa mencium busuknya isi kolbu kita. Dibaca satu-satu ya. Jadi kalau kita ini hidungnya sensitif, bisa mencium ini parfumnya harganya berapa nih, misalnya gitu. Kalau dia, kolbunya saking sudah terlatihnya dari sebelum umur 20, sekarang sudah 70-an. Itu ketika duduk ketemu, bahkan cukup dia teringat aja seseorang yang masih hidup misalnya, dia bisa merasakan kolbunya ini harum atau tidak, galau atau tidak, rusak atau tidak. Nah, teman-teman semua, coba cari guru yang bisa merontokkan itu. Nah, maka Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, ini Nabi ini ternyata suka berdendang, Nabi ini suka seni. Satu kali ketika beliau lagi kerja bakti, ya, kalau di bahasa Melayunya kita menyebut gotong royong, ya. Ketika beliau kerja bakti, bekerja sama dengan sahabat-sahabat, Nabi menghibur diri dengan para sahabat sembari bersyair, yang syairnya merupakan gambaran isi kolbu beliau. Apa kata beliau? Syair yang dipakai oleh Labid.
ala kullu syai'in ma khalallahu batila. Ya, ketahuilah bahwasannya segala sesuatu selain Allah itu batil. Batil artinya sia-sia. Sia-sia. Tidak ada nilainya, tidak ada ujungnya. Maka teman-teman, kalau kolbu belum terisi nama Allah, sholat sia-sia. Apa kata Nabi? Aqimis salata li dzikri. Masih surat Taha. Ya, sembahlah aku, lalu tunaikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi inti sholat apa? Mengingat Allah. Jadi seharusnya orang itu pertama diajarkan adalah zikir Ismul Jalalah. Mengenal siapa yang disembah, menyebut nama yang disembah, baru kemudian diajarkan gerakan. Kalau dia dewasa. Tapi kalau dia masih anak-anak, dimulai dari menghafalkan bacaan, menghafalkan gerakan. Jangan kebalik ya. Kalau sudah dewasa, dimulai dari penghayatan nama, mengenal yang punya nama, baru kemudian kita ajarkan dia sholat. Jadi jangan dikasih dulu kewajiban-kewajiban fisik. Beri dulu hak-hak batinnya. Jadi semoga nanti ada yang mu'alaf terus nih di teman-teman kita di Jerman, itu bisa membimbing seperti itu. Kenalkan Allah. Kenalkan Allah. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika beliau berdendang itu apa kata beliau? Ala kullu syai' ma khalallahu batila. Segala sesuatu selain Allah itu batil. Dalam bahasa ilmu qalbu ini disebut dengan fana fillah. Ini orang yang sedang asik ma'asyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang jatuh cinta bagaimana, teman-teman? Ketika dia jatuh cinta, nama yang dicintainya tiba-tiba lirih keluar dari lisannya. Begitulah terus. Bahkan nafas itu teringat dia. Kalau dia punya parfum tertentu, kalau kita mencium bau parfum di kota lain, itu kita teringat dia. Maksud saya menyebutkan itu apa teman-teman? Ini cuma analog untuk mendekatkan faham. Allah Subhanahu wa taala itu semua di alam semesta ini selalu berkaitan dengannya. Maka rohani seseorang yang dia merindui Allah, mengenal Allah, mencintai Allah, akan mencium jejak-jejak nikmatul ijad, nikmat peminjaman wujud, pemberian wujud hayat Allah SWT pada alam semesta. Maka benarlah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran ya, fafirru ilallah, maka berlarianlah engkau kembali kepada Allah. Lari itu maksudnya gimana? Lari-lari ke Ka'bah, lari ke masjid, lari ke sajadah? Bukan. Ya. Di ayat sebelumnya, di surat Zariyat itu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu, apa kamu tidak memandang? Apakah di dalam kolbumu ada nama-nama selain Allah? Apakah ada nama-nama yang lebih besar dari nama Allah? Sedangkan dalam surah Al-Ahzab Allah menyindir, waladzikurullahi akbar. Dan sungguh nama Allah itu sangat akbar, sangat besar. Teman-teman, saya mau bertanya kepada antum, silakan dijawab dalam diri sendiri. Sudahkah ayat ini kita pakai? Waladzikurullahi akbar, dan sungguh sebutan Allah, nama Allah itu besar dalam diri. Jika benar sudah besar dalam diri, kalau teman-teman takbir, itu rasanya nikmatnya bukan main. Jadi indikatornya, kita akan merasakan getaran nikmat, getaran rindu, getaran lezat ketika membaca nama Allah. Nggak ada urusan mau sebelumnya kita bermaksiat, sebelumnya kita lupa, mau sebelumnya kita tidur, mau sebelumnya kita taat. Ketika takbir itu, diri kita dikecilkan, lalu Allah kita pandang dengan kebesarannya, rasakan getaran-getarannya. Ya, insya Allah akan terasa. Cari guru yang bisa mengajar kita hal-hal seperti ini. Baik, teman-teman semua, ini sesi kedua dari kajian tentang Ismullah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah next time kita membahas mulai dari nama Ar-Rahman.